Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan penulis masangnya ini aja. Tapi rasanya kok kemarin hujan-hujan itu kok rasanya terlalu besar ya. Jadi penulis sekarang pingin memperkecil sedikit. Jadi rasanya ini terlalu besar. Apalagi karena penulis pakai yang seukuran ini ya. Ini penulis pasang di Honda Beat. Rasanya enak. Jadi penulis mau coba kecilkan lagi, pakai ini kurang kecil, apalagi di Next 2 itu ukuran pipa intiknya kan lebih besar dari ini. Penulis kecilkan pakai karet ya, terus mestinya ininya lebih kecil, enak. Jadi penulis mau coba ininya dibuat lebih kecil lagi, entah mau pasang ini atau pakai karet juga. Jadi penulis lihat lah, entah nih enaknya pakai ini atau enggak sih. Sebentar, entah mungkin penulis pasang ini aja ya. Saya penulis lepas ininya dulu. Ya wis lah, gitu aja. Nanti penulis kabari lagi kalau sudah sukses masang, terus nanti penulis coba juga motornya. Jadi sebelumnya kumparannya seperti ini ya, rapat-rapat, ukurannya besar sesuai dengan ukurannya ini. Waktu hujan-hujan menulis pakai kok rasanya feeling kok kurang kurang menghambat ya. Ini cuma feeling, nggak tahu benar apa nggak tahu efeknya ke top speed gimana. Sekarang pakai pipa ini jadi lebih kecil, jadi harus penulis kasih karet lagi untuk bisa masuk pas ini. Terus ini ya, kumparannya kan rapat-rapat. Ini sekarang penulis pakai renggang, kira-kira kayak gini lah, bisa kelihatan nggak? Ini kumparannya renggang, sudutnya lebih banyak, sehingga lebih tidak menghambat. Kalau ini kan menghambat, kalau ini kumparannya agak lebih banyak sudutnya, jaraknya renggang, kira-kira 2 kalinya ini mungkin, atau 1,5 kalinya. Ya wes, ini mau penulis pasang dulu. Ini sudah pas kalau pakai ban dalam, tinggal masukin aja. Saya harus tangan 2 ya. Ya, penulis pasang dulu. Jadi ada komplikasi ya. Ternyata ini gampang geser karena gampang geser. Ya wis, penulis kasih sangkutan lagi biar nggak merusut masuk ke dalam. Jadi kayak gini wis, itu jadi sangkutan. Kalau ingin lepas ya tinggal didorong, diarahkan ke dalam, terus nanti bisa ditarik lagi. Karetnya juga masih gampang merusut, ini didorong ke depan masih bisa. Ya wis, terpaksa penulis kasih sangkutan gini biar nggak ketarik ya. Kalau ketarik karetnya mungkin nggak ketarik, tapi ininya ya yang ketarik ya, sama sedotan udara kan disedot sus gitu ya. Jadi masangnya jadi kebalikan dari yang penulis harapkan sebelumnya, tapi sudutnya masih miring ya. Guys, gini dilihat, ini beda dari Honda Beat karena Honda Beat lilitannya lebih rapat, ini lebih miring. Jadi harapannya ya hambatannya akan lebih rendah daripada yang di Honda Beat. Guys, ini penulis pasang, nggak nyobanya mungkin besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis ngerekam sejak awal karena ini ya, penulis sekarang coba pertama intake-nya dikecilkan pakai pipa kecil itu ya, pipanya drum toner printer HP ya. Jadi penulis nyoba dari awal untuk biar nanti kalau ada kejutan ya sekalian kerekam lah ya. Soalnya kalau kejutan sendiri kok rasanya nggak srek gitu ya, biar tahu lah bareng-bareng. Jadi menggunakan yang kecil itu apa sih efeknya? Kalau bedanya dari sebelumnya adalah jadi lebih sensitif terhadap gas. Jadi kalau sebelumnya itu sudah kecil, sekarang kayaknya makin kecil lagi.
gas yang dibutuhkan untuk melaju di kecepatan tertentu. Terus yang kedua adalah sekarang penulis harus lebih hati-hati lagi kalau buka gas, karena buka gas itu gigitan kampas ya, itu terasa jeduk-jeduk gitu. Jadi harus lebih halus lagi kalau nggak mau resiko penyakit gerdek. Jadi seperti lepas gas gini, gas lagi itu harus hati-hati, karena ya bunyinya geret-geret ya. Kalau penulis gaspol langsung awal, ya kemungkinan kayaknya selip ya, kemungkinan seperti itu. Mengapa kok penulis kepikiran pakai yang lebih kecil gitu ya? Ya emang sih pertama feeling waktu hujan-hujan itu kok rasanya ini bisa dikecilkan lagi ya. Cuma selain itu adalah ya penulis pengen ngetes sekecil apa sih yang dibutuhkan oleh NMAX itu ya, sekecil apa. Yang jelas kalau dikecilkan makin kecil ya, secara teori pasokan bahan bakar bahkan lebih irit. Tapi ini efeknya beda ya daripada dari kalau intake dalam yang dikecilkan. Ini penulis mengecilkan intake luar. Penulis sertakan diagramnya aja nggak bingung ya, biar nggak bingung. Jadi efeknya beda ya. Kalau ditaruh di pipa intake yang dalam yang menuju throttle body, itu ECU akan respon, akan berubah secara otomatis. AFR supaya tetap, dia akan mengurangi pasokan bensin juga. Nah kalau yang dihambat intake keluar, sepertinya pasokan bahan bakar ini nggak banyak dikurangi. Jadi seperti sekarang ini, feelingnya sangat kaya gitu ya. Tapi ada yang ngomong kalau terlalu kecil top speed akan terhambat. Ya penulis kecilkan ini ya ingin tahu apa emang terhambat top speednya. Jadi ya sekalian lah ya, seberapa kecil sih sebenarnya untuk NMAX itu, dan apa benar kalau makin kecil mengurangi top speed, dan mulai kecepatan berapa ini tarikan itu jadi terasa terhambat itu ya. Penulis sendiri udah nyoba yang ukuran sama di Honda Beat tapi nggak pernah penulis pakai kencang ya, keluarnya aja boncengan ya. Nyobanya kemarin maksimal kecepatan 80, yang jelas terasa adalah tarikan bawah jauh lebih nyentak ya, sentakane kroso, nggak kayak sebelumnya digas ya motor 110 cc dalam hati kayak gitu. Nah saat narik kemarin setelah dimodif itu, ini jangan-jangan tarikan wis mendekati NMAX ini, kayak gitu pikirannya. Jadi ya penasaran lah kalau NMAX digitukan juga gimana. Saya penulis nanti penulis juga terapkan ini di mobil. Waktu di mobil penulis kan belum sempat keluar ya, terus penulis coba nyalakan setempat, efeknya menarik ya. Dibegitukan kan biasanya motor knalpotnya kan jadi bau ya, bau ada oli lah, ada bau oli khas kan. Walau ya karena penulis sudah pakai prokapasitor dan cemenito nggak perih ya di mata, tapi tetap bau. Terus ya setelah penulis kecilkan itu jadi nggak bau lagi ya. Ya entah ada hubungannya dengan pakai oli meseran atau enggak, tapi setelah penulis kecilkan
nggak bau lagi. Jadi ngecilkannya tapi nggak banyak ya kalau di mobil. eh Sedikit sih, masih cukup besar lubangnya, paling ya seukuran knalpot masih. Penulis pakai karet biar iya pengecilannya lebih banyak. Kalau menurut penulis sih cocoknya itu pakai kabel yang 10 mm atau 12 mm biar ya rotok kroso lah anunya apanya hambatannya ya atau kumparannya. Tapi ono 6 mm ya wis. Sengaja nggak dikupas ya karena ya penulis ingin ngasih energi tambahan ke udaranya. Kalau dikupas energinya berkurang. Tapi entah ya, nanti ada yang nyoba tanpa pakai kumparan, jadi cuma dikecilkan aja, itu ada bedanya atau enggak. Penulis maaf mungkin pakai kumparan terus, jadi kalau ada yang mau ngecilkannya nggak pakai kumparan ya silahkan dilaporkan hasilnya bagaimana. Yang jelas kalau pakai kumparan rasanya wah mantep banget gitu ya. Nanti kalau ada yang sudah bandingkan antara pakai kumparan dan enggak, penulis akan kasih tahu. Jadi ini NMAX pakai pipa aluminium, pipanya drum itu. Jadi luarnya ada pelapisnya, terus di dalamnya dikasih tembaga, kumparan tembaga, sudutnya dibuat lebih banyak, dibuat lebih miring, jadi kerenggangannya lebih besar. Ini loh, kecepatan segini gasnya itu nggak butuh buka banyak. Tapi entah ini makin irit atau enggak ya. Enggak sih, sama aja 38,3. Ya wes, ini penulis mau kencang guys. Dilihat. Mantep tenang. Mantep tenang. Pelan-pelan gini aja wis kerasa ya. Cuma entah ini kehambat di kecepatan berapa ini. Bisa nggak kencang nih? Kalau nggak bisa kencang balik lagi. Gini ini nggak butuh buka banyak loh. Tapi entah mengapa bahan bakar ya ikut boros juga. Mungkin ini sama ECU masih dianggap udaranya oke ya. Jadi pasokan bahan bakar mungkin bukan dikurangi tapi malah ditambah kali ya. Nggak tahu lah. Tapi rasanya kok mantap banget ya. Penulis belum gaspol ya. Mantap. Tapi ya penulis nggak bisa bandingkan dengan sebelumnya ya. Tapi yang jelas ini aja enak ya tepikannya ya. Ya moga-moga nggak ada halangan. Bismillah. Mungkin halangannya di top speednya ya. Tapi dari tadi nggak sempat nyampe top speed. Jadi kecepatan hampir 100 tadi ada gitu, mungkin sudah mulai terhambat mungkin ya. Nah ya, soalnya kan ukurannya pipanya kecil banget. Aduh, macet. 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 Ini kalau balik mungkin nggak lewat sini lagi kayak ya. Langsung aja lah sana ya. Entah itu macetnya karena apa ini. Repot kalau nanti terus masih juga macet. Telat. Wes lihat lah nanti masih macet atau enggak.
Ini GPS-nya entah jalan entah enggak ya. Kalau digas gini entah ya, kayak ada hambatan mungkin ya. Mungkin kekecilan kali ya. Jadi pakai kecil itu kekecilan, tapi untuk mencapai top speed masih mudah. Susah nih, nggak lancar semua. Sini nggak lancar, sebelah sana nggak lancar. Ya mungkin nggak bisa top speed hari ini. Ya wis lah. Mungkin kekecilan ya, kurang segitu ya. Entah lagi kan, sekalian 0-100 saja ya, sekalian telat wis. Telat kayaknya ini. Nggak tahu ini akselerasinya enak atau enggak ya. Yang jelas kemarin nyobanya di mobil, diperkecil nggak banyak sih, efeknya kerasa banget. Karena ya kalau di mobil itu kalau dilepas gak enak ya, tenaga jelas ngedrop. Nah dikecil kan jadi enak. RPM jalan bisa lebih rendah ya. Jadi motor 3 silinder itu 1500 nggak ada tenaganya biasanya, jadi ada tenaganya besar. Ya memang sudah dibantu oleh pro kapasitor, tapi efek dari memperkecil intake keluar itu lebih besar. Ini sempat 0-100 enggak. Nanti di 0-100 ini kita bisa lihat lah performa beneran turun apa naik. Gampang nggak nyampe 100-nya. Soalnya ya gara-gara tarikan makin mantap ini, yang lain-lain jadi susah ngerasakan ya. Bisa nggak 0-100 ini? Soalnya kadang ada yang ngetem di sana ya. Tuh ada truk. Iya, semoga-moga ada kesempatan. Terus baliknya lagi moga-moga lancar, karena tadi macet. Ini sebelah ada NMAX knalpot racing. Kesusu banget ya, lampu merah diterobos. Wah, varionya kencang juga ya. Lebih lambat ya, lebih lambat. Jadi kayaknya sih kekecilan. Iya, kekecilan berarti ini ya. Iya, kekecilan ya. Mungkin ini kalau untuk top speed juga nggak bisa. Mungkin ya top speednya turun. Apalagi ini penulis pakai oli unik oil ya, oli yang menghambat performa.
Kalau normalnya performa 0-100 nya 18 detik, tadi itu mungkin sekitar 19 detik ya. Ya berarti kekecilan ya. Cuma kalau untuk rendah banget oke. Tapi kalau sudah agak kecepatan segini ini, agak 60 ke atas, kayak kekecilan ya kayaknya ya. Ya wes lah, itu aja ya reviewnya. Jadi ya hasilnya kalau pakai ukuran diameter segitu kecil banget itu tenaganya untuk bawah bangetnya nambah, tapi untuk kecepatan tingginya berkurang. Ini maaf penulis nggak bisa tes top speed, tapi ya anu lah, apa jenenge, wis 0-100 itu wis mewakili lah ya, tenaga banyak turun. Ini CRV tapi kok gak stabil ya. Jelas ya, ini top speednya kayaknya terhambat ya, jadi kekecilan yang segitu. Jadi yang kemarin wis pas ya. Cuma bawahnya galak. Nah sudah segini nih, jadi kurang galak kayaknya. Ini namanya perkiraan ya. Rekomendasi enggak modifikasi? Iya, jangan kecil-kecil, tapi yang penulis pakai tadi terlalu kecil, terlalu menghambat performa. Tapi entah kalau butuh irit-irit, soalnya tarikan bawah jadi responsif banget ya. Terus lilitan itu maaf, lilitan itu kayaknya iya masih dibuat sudutnya banyak gitu, efeknya kecil ya. Lebih terasa adalah diameter dalam dari lilitan itu kayaknya. Oh ya, yang akselerasinya awal dari akhir ini belum ya, saya kurang pelan. Kayaknya sekarang jadi nambah ya tenaganya ya. Saya lagi. Nggak terasa penurunan tenaga sih ketika transisi VBA. Tapi penulis pingin tetap VBA-nya digeser ya. Saya nanti kapan-kapan sih. Habis pakai pertalite aja ya. Habis ini minggir dulu, lihat hasil GPS-nya gimana. Moga-moga GPS-nya nyala. Batalnya lah, aduh. Terus coba berapa tadi? Sempat 109 ya. Tinggi juga ya, 109 di speedo, 107 di GPS. Bisa kelihatan. Aduh, batal. Kelihatan nggak 107 itu? Kelihatan ya.
107 lumayan ya. Di Speedo 109, di GPS 107 dibanding NX2 atau ya NX2 sampai 95 di Speedo di GPS 86 ya, 86. Itu ya sempatnya jalan pakai NX2 ya, di jalan cuma 86 top speednya. Ini NMAX 107, perasaan tadi cuma sampai 109, beda sedikit ya, beda sedikit. Apa karena bani nak style piro ya. Wes tadi itu nyoba tadi kan bawah bener-bener mantep lah wis, tapi iritnya gak ngirit ya. 36,2 dari tarikan nih gimana, terus nggak eco rating sih dari tadi. Jadi ya penulis rekomendasikan pakai kumparan aja, nggak pakai lain-lain. Mau ganjal pakai karet terserah, pakai tabung terserah, tapi tabung yang nulis pakai terlalu kecil, jadi pakai kumparan aja balik. Oh ya, kalau ada yang menanyakan soal keamanan modifikasi ini ya, mengapa kok penulis berani ngecilkan itu? Karena ya resiko kalau campuran udara terlalu sedikit itu cuma berebet. Nggak kayak resiko kalau udara terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu kering udaranya. Kalau kering masalahnya preignition. Preignition itu kalau ringan bikin panas mesinnya, panas banget. Nah kalau udah berat preignition knocking itu ya piston bisa bergerak ke arah kebalikan, karena preignition itu kan terbakar sebelum waktunya. Nah kalau terbakar sebelum waktunya, gerakan piston lagi naik ya dipaksa balik, karena di meledaknya sebelum waktunya kan. Pas lagi mau naik disuruh balik, bisa bobol mesin kalau preignitionnya kayak gitu. Kalau yang penulis lakukan kan ya udaranya yang dikurangi. Kalau udara dikurangi ya berebet itu aja wis. Tapi ya selama penulis pakai modifikasi ini nggak pernah ya ngalami berebet, nggak pernah. Lancar-lancar aja, jalan normal. Ini mesin normal. Padahal ya tahu sendiri penulis hambat, jadi penulis kecilkan sampai sebegitunya, kecil sekali kan, tapi ya masih oke-oke aja sih. Jadi nggak bisa disamakan lah ya antara membuat udara makin banyak dengan ya yang seperti sekarang. Ini kalau sekecil tadi itu cocoknya yang untuk jalannya kurang dari 60 ya. Mantep banget bawanya, gualak banget. Tapi ya untungnya lain ya, stasionernya betul-betul stabil ya. Aduh ini sing klotok-klotok durung tak dandani. Entah ya kenapa ya baut yang dalamnya ini jadi klotok-klotok sekarang. Yang kanan sudah tambal karet, yang kiri belum. Ya wes lah, gitu aja. Kok udah berpanjang lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.